Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Saban hari masalah hukum yang melanda Roy Suryo dan Dr. Tifa itu terus menemukan progresnya. Banyak dari kita yang sudah bisa menebak alur akhirnya kemana. Akhirnya itu ke penzoliman yang terjadi. Tetapi sampai saat ini penzoliman yang terjadi itu terbuktinya sedikit demi sedikit. Jadi awalnya itu prediksi. Nah saat terjadi itu terjadi. Bahasa kitanya itu realized tahakkuk. Jadi sudah tertahkik, sudah memang demikian adanya. Sudah jadi benar dizoliminya. Jadi yang ingin saya sampaikan di dalam permasalahan hukum ini, dia tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Jadi terbukti saja di dalam kenyataan bahwa Joko Widodo itu memang psikopat. Roy Suryo, Dr. Tifa itu memang dizolimi. Sistem hukum yang ada sekarang itu memang tajam ke bawah, termul ke atas, dan lain sebagainya. Yang lebih menarik lagi bahwa opini publik selama ini yang menyatakan ijazahnya Jokowi itu palsu, therefore Jokowi itu tidak sah menjadi presiden, itu semakin kemari semakin terlihat nampak jelas, bukan hanya di dalam narasi kosong tanpa data. Nah ini datanya sekarang sudah mulai banyak terlihat. Baik, progresnya setelah sidang pra peradilan yang keempat ini, yaitu yang memohonkan agar supaya status tercekalnya Roy Suryo ini dihapus ini ada konferensi pers. Nah konferensi persnya itu yang berbicara Refli Harun, Roy Suryo, dan Abdul Ghaffur Sangaji. Untuk bagian Abdul Ghaffur Sangaji nanti akan kita buatkan videonya sendiri karena itu satu tema tersendiri. Kita sekarang akan melihat dulu yang Refli Harun dan Roy Suryo itu yang akan kita lihat. Baik, supaya langsung kita saksikan saja Mari kita mulai. Ini adalah hak-hak tersangka dalam rangka yang namanya equality, equality before the law. Karena itu dengan tidak dibantahnya keterangan-keterangan dari ahli yang kita ajukan kemarin, sepatutnya bahwa hakim menerima ini sebagai sebuah kebenaran karena tidak dibantah. Karena dia tidak mengajukan ahli lain yang mungkin bisa membantah pendapat ahli yang sudah disampaikan kemarin. Nah berdasarkan hukum acara seharusnya kita dimenangkan seharusnya Tetapi kan kita tidak tahu kan ini nuansanya ada nuansa lain yang tidak selalu yuridis ansih. Karena itu mudah-mudahan dengan tidak mengajukan ahli, pihak termohon dan turut termohon sesungguhnya mengakui secara diam-diam apa yang disampaikan ahli kita kemarin. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Mungkin Saudara Ghafur bisa menyampaikan hal yang menarik tadi. Ada ijazah pembanding yang disampaikan. Oke, silakan. Baik, untuk ijazah pembanding ini nanti akan kita cari sendiri Hanya saja memang sedari awal ini seharusnya Roy Suryo menang sedari awal. Tapi hanya menang di yang pertama saja begitu. Di saat permohonan kesewenang-wenangan tindakan kepolisian itu menang, sudah sesuai. Makanya kita senang, kita pikir Iketut ini bakal benar di dalam persidangan, tetapi tidak. Pada akhirnya betul apa yang dikatakan oleh Refli Harun, ini tidak selalu yuridis ansih. Yang mana seharusnya ini yuridis ansih. Ansih itu saja tanpa campuran yang lain begitu. Jadi yuridis saja, harusnya kan demikian. Dilihat dari kacamata legal saja, ini Roy Suryo seharusnya menang. Tapi kita tidak tahu, ini tidak selalu yuridis ansih. Banyak politiknya di sini, banyak minimalnya sampai saat ini yang bisa kita lihat. Banyak dugaan. Nah, banyak dugaan campur tangan orang-orang yang berkuasa di sini. Malah bisa jadi ada dugaan uang dan lain sebagainya itu yang terjadi. Baik, ini adalah pembicaraan dari Refli Harun. Kita langsung ke Roy Suryo saja Yang Mas Abdul Ghaffur Sangaji kita lewat dulu. Oh, ini ada Mbak Soraya nih. Kita langsung ke Mbak Soraya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi dan untuk yang kesekian, terima kasih kita untuk para YouTuber
media yang pasti, dan semuanya yang sudah hadir membersamai perjuangan kita hari ini. Dan sekali lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita, Bung RH, AGS sendiri, bahwa secara terinci, sistematis dan terukur semua pasal-pasal yang sudah didalilkan bahwa itu bisa kita mentahkan. Dan memang mereka itu mengalami satu cacat formil dan material. Jadi harapan kita saat ini dan untuk next kemudian, hari ini dimenangkan. Harapan kita dan doa kita hari ini dibenarkan. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan sama Bung AGS bahwa mereka tidak menghadirkan saksi, baik saksi itu ahli atau dari saksi mereka sendiri. Semuanya tidak dihadirkan. Dan itu menambah nilai plus buat kita. Sehingga kenapa? Karena kita tidak bisa menggali informasi dari mereka dengan kalau mereka menghadirkan, kita bisa menggali, kita bisa tahu semuanya dan di mana cacat-cacat dan lain sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah mereka tidak menghadirkan itu. Dan harapan kita ya, Mas Ray, kita bisa dimenangkan untuk semuanya. Ya, terima kasih Mas Ray. Ya betul, karena termohon ini selalu blunder saat mereka menghadirkan saksi itu. Blunder terus ya. Malah jadi cemoohan di media sosial. Pada akhirnya udahlah. Ya, biar apa namanya? Wong yang jelas pada akhirnya kalau dalam analisa kita begitu, tebak-tebakannya kita nih ya bakal ditolak juga pada akhirnya. Lah ngapain kalau sudah bisa dipastikan tergugat ini menang, ngapain tergugat ini mengeluarkan atau termohon ini mengeluarkan ahli-ahli mereka yang mana hanya akan lebih menjelaskan kepada halayak umum bahwa mereka itu tidak profesional ya. Dalam kata lain penjahat si termohon itu. Mas Roy ya gini, kawan-kawan semua ya, kalau kita mau fair dan terbuka, sejak sidang pra peradilan pertama sampai yang keempat ini, kami selalu leading loh sebenarnya. Betul. Ya, leading dalam hal pembuktian terutama menghadirkan saksi dan ahli. Pada pra peradilan pertama kita dimenangkan. Pada pra peradilan kedua sesungguhnya yang namanya ahli dan saksi kita itu unchallenged, tidak bisa di-challenge. Ya. Kita menantang penyidik untuk menghadirkan saksi atau ahli yang bisa membuktikan minimal 2 alat bukti untuk mengenakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun. Tapi yang terjadi, ahli yang dihadirkan itu ahli yang menerangkan soal kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, tapi tidak menjelaskan apakah perbuatan Mas Roy bisa dia kualifikasikan, bisa dia lihat sebagai unsur-unsur yang memenuhi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau tidak. Dan kemudian juga pada permohonan yang ketiga kita juga leading sesungguhnya, tapi kemudian putusannya dianggap kurang pihak, ya kan? Nah, yang keempat ini kita juga leading. Coba lihat, mereka tidak menghadirkan ahli yang bisa membantah ahli kita, padahal kita menghadirkan 2 ahli yang membenarkan semua dalil kita bahwa yang namanya pencekalan tidak sah. Saya ulang lagi, bahwa yang namanya penetapan tersangka tidak sah, bahwa penggunaan rezim ya KUHP yang berbeda itu juga tidak sah dan sudah diputuskan dalam persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan selah. Jadi karena itu kita berharap bahwa unsur non yuridisnya tidak terlalu besar yang menghinggapi hakim tunggal pra peradilan ini, sehingga secara objektif, secara legal perspektif, mudah-mudahan permohonan ini dibenarkan dan dimenangkan. Ya, amin. Sudah tiba pada saat yang berbahaya. Mas Roy akan artisnya memperlihatkan kaosnya. Nanti dulu. Baik, meskipun prediksinya jauh ya. Lah ini bagaimana tidak apa yang dikatakan oleh Mas Refli Harun itu. Prapid pertama menang, berarti itu sudah jelas ya secara argumen, kemudian secara ketetapan hukum itu menang. Kan kata Mas Refli Harun tadi, sejak Prapid pertama sampai keempat kita itu selalu leading. Memang harusnya demikian. Ya, pada Prapid kedua putusannya kalah, tetapi prosesnya itu loh. Saksi daripada Roy Suryo itu unchallenged, dia tidak bisa dikalahkan. Ini saksinya unchallenged, ini tidak bisa dikalahkan. Ya bagaimana kita ingatkan saat itu siapa yang maju? Kalau saya tidak silap ya, itu kan si Effendi itu dari Univ mana itu Riau, ya ngawur kan orangnya, tahu semua lah. Yang mana seharusnya di dalam permasalahan Undang-Undang ITE ini malah membawa
ahli pidana umum, makanya berbicaranya terlalu umum, tidak masuk ke dalam undang-undang ITE itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya sudah menang ini di dalam persidangan kemarin tuh, si hakim iketutnya mengatakan dianggap kurang termohon. Ya, kalau kemarin kan waktu sidang yang kedua itu mengatakan saya tidak mau melihat fakta persidangan, kan begitu? kata siapa, kata si hakim. Karena pada akhirnya ini adalah permohonan untuk menggugurkan tuntutan yaitu undang-undang ITE, maka saya tidak melihat kepada proses persidangan. Itu kata-kata si hakimnya tuh. Yang mana kalau dilihat fakta persidangannya seharusnya menang. Yang ketiga udah jelas begitu. Ya alasannya juga mengada-ada itu. Dianggap kurang pihak termohon, itu kan ada juga yang dijadikan alasan itu menunda-nunda itu. Itu diperapit ke berapa. Kemudian yang keempat nih, termohon tidak menghadirkan ahli sama sekali. Dalam pengertian apa? Mereka tidak melawan. Nah, itu kalau secara logis bisa dikatakan forfeit mereka itu. Walk out ya, WO sudah dicoret. Forfeit lah bahasa yang lebih tepatnya itu, menyerah. Cuman menyerahnya mereka itu bukan karena mereka bukan karena mereka sadar diri bahwa Roy Suryo menang, bukan. Forfeitnya mereka itu karena mereka sudah tahu ini bakal ditolak. Kenapa? Karena hakimnya sudah di bawah kendali Joko Widodo. Itu yang ada di dalam prediksi kita, begitu ya, yang ada di dalam pikiran kita demikian. Karena tidak fair, sebagaimana dikatakan oleh Refli Harun, ini sudah bukan yuridis ansih, ini sudah masuk ke dalamnya politik dan lain sebagainya. Kita dengar sekarang Roy Suryo ya. Oke, tengah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Saya tadi memang terlihat baru datang. Sebenarnya tidak. Saya sudah menunggu lama karena ruangannya kecil. Maka saya dengarkan desain mendapatkan update dari teman-teman semua bahwa ini kita nunggu ahlinya dulu. Dan ternyata ahlinya tidak ada. Padahal sebenarnya kemarin saya juga berpikir siapa lagi ya ahlinya ya. Kan pertama kali yang dihadirkan oleh ahli adalah Mas Aristo. Aristo pada waktu itu menguntungkan kami sebenarnya dengan mengatakan bahwa mereka adalah cacat formal. Dan saya ketemu kemarin ya, kita ketemu di acara, sekali lagi beliau mengatakan iya itu cacat formal. Memang yang pertama soal pencekalan, soal penangkapan, penahanan dan digunakannya KUHP lama, KUHP lama dan KUHP baru. Kemudian yang kedua, ahli yang dihadirkan adalah Pak Prof Effendi. Itu juga sebenarnya menguntungkan kami juga karena tidak bisa ketika ditanya oleh Mas Gafur tidak bisa menjawab tentang undang-undang ITE, mengatakan saya belum baca. Gimana ahli kok belum baca? Ya. Kemudian ahli yang ketiga yang dihadirkan adalah Pak Jayadi, Henry Jayadi yang kemarin juga dihadirkan pada saat sidangnya Dr. Tifa. Itu pun juga sebenarnya banyak keterangan menguntungkan. Nah, saya sempat berpikir apa ahli yang dihadirkan adalah ahli Ekalisien. Siapa tahu ahlinya ahli Ekalisien. Ya, yang orang yang pernah hadir di salah satu TV ini ya, yang mengatakan Ekalisien, ya, mengatakan fotokopi itu bisa resmi kalau dicap di kantor pos. Kemarin mau pukul-pukul itu ya. Tidak. Nah, jadi ini kita tandaskan sekali lagi bahwa saya tadi memang begitu pasti tidak ada ahli, ya udah saya hadir karena untuk memastikan sekali lagi bahwa yang untuk membuktikan tuh harus ada dua alat buktinya. Satu surat dan dua keterangan saksi atau ahli. Jadi kalau nggak ada sebenarnya mereka nggak membuktikan apa-apa. Itu cacat sudah, tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi sekali lagi kita memang hanya bisa berharap ya gitu, dan juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hidayah kepada hakim tunggal pra peradilan ini yaitu Pak Iketut Darmawan agar berani memutuskan seperti sebagaimana putusan pra peradilan yang pertama. Sebentar ya, kalau dalam pengertian hidayah itu adalah kebenaran, Iketut itu sudah dapat ya, tapi taufiknya kagak. Jadi taufik itu keinginan untuk mengikuti hidayah tersebut. Jadi orang udah tahu nih pakai kerudung itu wajib. Nah, itu hidayah tuh. Kalau orang tidak tahu pakai kerudung itu wajib, dia tidak mendapat hidayah. Kalau dia tahu dan mengakui bahwa pakai kerudung itu wajib, itu dia sudah dapat hidayah. Tapi dia tidak mau berkerudung, nah itu tidak dapat taufik tuh. Orang mabok, dia tahu mabok itu haram, minum khamar itu haram, itu sudah dapat hidayah. Cuman kalau dia tidak menjauhi khamar, dia malah mabok, nah itu tidak mendapatkan taufik. Jadi yang perlu didapatkan oleh hakim tunggal ini bukan hidayah, karena dilihat dari segi pola pikir hakim ini cerdas. Cuman dia tidak bisa dan tidak mampu untuk mengikuti pola pikirnya sendiri. Tanya kenapa? Ya, nggak usah dijawab karena jawabannya jelas tadi sebagaimana dikatakan oleh Refli Harun. Ini memang tidak
ada bukan hanya yuridis ansih begitu. Itu banyak tekanan. Ya, atau memang menawar-nawarkan diri. Ayo ini ini kan kuncinya di pra peradilan ini sebetulnya. Kalau pra peradilannya aja sudah masuk ke pokok perkara, paling cuman fitnah dan pencemaran nama baik, karena itu yang linear dengan bukti-bukti yang ada dan yang linear dengan aduan. Ya, merasa terhina sehina-hinanya. Masa tiba-tiba ada undang-undang ITE yang mana di situ secara unsur adalah kejahatan terhadap komputer, ya, komputer crime itu. Ya, bagaimana ini? Cuman tadi bagus ini dikatakan ada Aristotermul, ya, kurang L nih. Ada Aristotermul disebut. Memang dia Aristotermul itu dia termul yang agak intelek lah ya, tapi makin sini makin ngaco juga. Kemudian Effendi kan mengatakan belum membaca. Kalau Henry Jayadi saya saya tidak mengikuti. Siapa sih ini Henry Jayadi itu? Nah, yang keempat ini tanda tanyanya banyak. Mana? Nggak ada ahlinya. Berarti forfeit, mereka itu sudah menyerah. Nah, apabila hakim itu melihat fakta persidangan, sudah ini Roy Suryo menang, sudah seharusnya. Beliau berani dan kita salut. Tapi jangan kemudian cari seperti pra peradilan yang kedua, cari timing, kemudian pra peradilan ketiga kurang pihak dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tambahkan, tadi ada juga keterangan yang sudah dibacakan, salah berapa dari beberapa nama itu ada nama-nama Mustoha. Ya, ada nama Fronojiwo nih, ijazahnya Fronojiwo nih. No, udah ketemu. Nanti akan kita cek juga apakah ijazah ini yang untuk perbandingan ini memang layak atau tidak untuk diperbandingkan. Karena kalau ijazahnya dari Fronojiwo ini memang tidak termasuk dalam ijazah yang waktu itu sempat diteliti oleh saya, tidak termasuk diteliti oleh si yang sudah melarikan diri itu, pengkhianat itu, si Dr. Palsu Omon itu, Rismond ya. Karena ijazah ini nomornya memang tidak termasuk dalam nomor yang waktu itu ada di dalam nomor 1116 yaitu almarhum Hari Mulyono, 1117 adalah Sri Murtiningsih, kemudian Jokowi itu nomornya 1120. Ini di atas itu nomornya. Lah kalau di atas itu sudah jelas beda juga ijazahnya. Karena waktu itu sebenarnya saya lihat ijazahnya terdapat perbedaan. Letaknya, melesetnya itu juga beda. Jadi nanti akan makin menarik kalau ijazah Fronojiwo, kemudian ijazah Mustoha dan lain sebagainya. Nah, jadi ini akan makin menambah, ya. Jadi dengan adanya pra peradilan ini makin menambah adanya bukti-bukti yang insya Allah akan menguntungkan kita kalau kita masuk ke dalam pokok perkara. Jadi saya kira itu tambahan dari saya. Dan kalau kemarin kaosnya adalah orang tua. Nah, maka kita hari ini melihat bahwa sebelum jadi tua, orang itu ada pilihan, yaitu apa? Tua itu adalah suatu keniscayaan, tapi dewasa itu adalah sebuah suatu pilihan. Ya. Orang mungkin tidak menjadi dewasa, ya. Jadi tapi setiap orang tua itu pasti menjadi bocah. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Apa yang dilakukan oleh kejaksaan dan juga oleh kepolisian ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah berperilaku tidak dewasa. Kenapa tidak berani menghadapi ini dengan menghadirkan saksi dan juga ahli? Apalagi kalau anak-anak, yaitu nanti anak-anak malah bisanya hanya bermain apa misalnya? Bermain karet. Kalau anak-anak itu mainan karet. Siapa anak-anak yang mainan karet? Yaitu anak-anak yang tidak pernah dewasa. Ya. Jadi sana sambil main karet gini. Refli Harun Ini, ya, enak. ini mainan karet. Siapa yang mainan karet? Saya hanya bilang mainan karet lo ya, tapi saya nggak nyebut siapanya. Oke, jadi kita hari ini melihat ketidakdewasaan ya pihak termohon dan juga turut termohon ya untuk kemudian menghadapi kita dengan tidak menghadirkan saksi dan ahli. Ya, itu saja. Baik. Saya kira cukup. Ini ada yang menarik nih ya di dalam ijazah pembanding. Ini secara logika jauh melenceng ibadah ijazah pembanding itu. Ijazah pembanding dia tidak bisa dijadikan bukti apapun dalam hal ini. Kenapa? Karena pembandingnya ini kan misalkan ijazah Jokowi di sini ya, ijazah Jokowi. Di sini ada pembanding lah. Misalkan tadi katakan punya Pronojiwo. Lah kan Mas Roy Suryo juga punya pembanding juga. Misalkan punya Roy Suryo. Ya, kan punya pembanding juga. Lah, kemudian bagaimana kalau misalkan ijazah Jokowi yang ini itu identik dengan yang ini tapi tidak identik dengan yang ini, bagaimana? Atau sebaliknya, dia identik dengan yang ini tapi tidak identik dengan yang ini lah. Terus bagaimana? Apalagi kalau kita ingat bahwa Jokowi itu senantiasa mengatakan bahwa dirinya itu adalah lulusan
teknologi kayu, bukan teknologi kehutanan. Yang mana tidak ada, mana ijazah teknologi kayu selain ijazahnya Jokowi? Tidak ada. Kita lihat juga ijazah pembanding. Misalkan ada yang memakai materai, misalkan ya, yang ini memakai materai warna hijau, yang ini materai hijau, yang ini materai merah, yang Jokowi materai merah. Ya kalau dengan yang ini dia identik, kalau dengan yang ini dia tidak identik. Nah terus bagaimana? Yang mana pada akhirnya kalau kita di dalam persidangan menghadirkan ijazah pembanding dan ini dijadikan seolah-olah adalah dia dijadikan seolah-olah adalah patokan kebenaran, maka permasalahannya akan kembali ke sini. Lah terus ijazah yang menjadi ijazah pembanding Pronojiwo ini asli atau palsu? Atau misalkan punya Roy di sini, ini asli atau palsu? Ya. Apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan bahwa permasalahan ini sudah damage-nya sudah terlalu banyak. Dia sudah tidak bisa, ijazah Jokowi itu sudah tidak bisa dianggap asli sama sekali karena permasalahannya sudah terlalu banyak. Begitu. Makanya saya katakan memang permasalahan ini slow paced ya. Apalagi di akhir-akhir saat ini begitu. Dia progresnya itu sangat pelan sekali. Apalagi dengan banyaknya pra-peradilan. Tetapi bagaimanapun dari setiap saat kita menyaksikan permasalahan ijazah ini, ijazah Jokowi itu semakin sini semakin rusak, semakin tidak bisa dianggap asli. Coba apabila saat itu pada zaman Jokowi dipinta ijazahnya, kemudian dikeluarkan sebagaimana Roy Suryo mengeluarkan, Asrul Sani mengeluarkan kan, atau Obama lah kita pakai contoh birth certificate itu, mereka mengeluarkan itu dengan cepat tanpa drama, ini kan akan selesai pada dirinya. Lah kita nggak bakalan tahu misalkan ijazah itu dipakainya Times New Roman atau tidak, nggak bakalan karena gestur seperti itu. Dia sudah mencukupi. Secara ilmiah memang tidak mencukupi, tetapi kepuasan masyarakat itu mencukupi. Yang malah pada akhirnya tidak akan dikejar tuh skripsinya bagaimana, tidak akan dikejar. Nah setelah dikejar kan akhirnya permasalahannya bukan ansih, nah pada ijazah, tetapi juga pada proses lahirnya ijazah itu sendiri. Yang mana gimmick-gimmick seperti ini, ijazah Jokowi itu identik dengan Pronojiwo atau misalkan tidak identik dengan Roy Suryo, sudah tidak akan bisa berlaku lagi. Sudah out of date ini, sudah kebablasan diamnya Joko Widodo itu. Ya. Apalagi gimmick-gimmick mendatangkan teman-teman KKN lah dan lain sebagainya. Yang mana pihaknya Roy Suryo juga misalkan dalam hal ini siapa Farluk itu, dia juga bisa membuktikan Jokowi nggak punya teman KKN. Ya, demikian. Mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.